bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang penuh dengan teka-teki tentang seorang bayi yang ditemukan oleh Nyai Roro Kidul di tepi pantai selatan. Namun, sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai habis. Malam itu, ombak di pantai selatan terdengar lebih keras dari biasanya. Angin yang berhembus kencang membawa aroma asin laut, seperti bisikan dari masa lalu yang tak bisa dicerna oleh manusia. Hujan yang tiba-tiba turun menambah suasana makin mencekam, seolah alam sedang mengadakan pertemuan rahasia. Di bawah langit gelap yang hampir tak terlihat bintang, Nyai Roro Kidul berdiri di atas batu besar, matanya menatap lautan yang gelap dan penuh rahasia. Ia adalah penguasa Laut Selatan, yang dikenal oleh manusia sebagai Ratu Laut Selatan, namun lebih dari itu, ia adalah penjaga segala yang tersembunyi di dalamnya. Pagi itu, ia merasa ada yang berbeda. Suatu perasaan yang mengusik ketenangannya. Tidak mungkin, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri, merasakan sesuatu yang tak biasa terjadi di lautnya malam ini. Tiba-tiba, sebuah benda terdampar di pantai, mengambang di atas ombak besar yang datang begitu mendalam. Nyai Roro Kidul mendekat, kaki telanjangnya menyentuh pasir yang dingin. Benda itu berupa sebuah peti kayu kecil yang tenggelam hampir separuh di pasir. Tanpa ragu, ia membuka peti itu. Matanya membelalak saat melihat isi peti tersebut. Sebuah bayi, terbungkus kain putih yang lembut, terbaring tanpa merasa ketakutan sama sekali. Bayi itu tidak menangis. Tidak ada tanda-tanda ketakutan. Hanya ada kedamaian yang aneh. Nyai Roro Kidul mendekat, merasakan aura yang memancar dari bayi tersebut. Sesuatu yang sangat kuat dan misterius, seolah bayi ini bukan manusia biasa. Bayi ini bukan anak biasa, gumam Nyai Roro Kidul, merasa bahwa dia tidak bisa membiarkan bayi ini begitu saja terdampar. Ada sesuatu yang besar yang akan terjadi, dan bayi ini pasti bagian dari takdir itu. Dengan gerakan lembut, Nyai Roro Kidul mengangkat bayi itu dan membawanya pergi. Ia merasa bahwa bayi ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar, sesuatu yang sudah menanti untuk terungkap. Siapa kau sebenarnya, anak kecil? Tanyanya pelan, seolah berharap bayi itu bisa menjawab, meskipun ia tahu bayi itu belum bisa berbicara. Malam itu, angin terasa lebih tenang. Ombak yang tadi begitu besar, kini tampak lebih lembut. Seolah lautan mendukung keputusan Nyai Roro Kidul. Bayi itu dibawa masuk lebih dalam ke kedalaman laut, menuju kerajaan bawah laut yang tak terlihat oleh mata manusia. Di dalam istana yang megah di dasar laut, Nyai Roro Kidul menempatkan bayi itu di tempat tidur lembut yang sudah disiapkan. Kerajaan ini dihuni oleh makhluk-makhluk laut yang setia padanya. Di sini, bayi itu akan tumbuh besar, di bawah perlindungannya. Tetapi siapa sebenarnya bayi ini? Dari mana asalnya? Kenapa ia terdampar di sini, di lautan yang dalam dan penuh misteri? Nyai Roro Kidul menghela napas panjang. Bayi itu hanya menatapnya dengan mata yang tajam, seperti tahu sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh orang lain. Suasana di sekitarnya terasa sunyi, hanya suara gelembung udara yang naik ke permukaan dan gemerisik sedikit dari makhluk-makhluk laut yang berkeliling. Meskipun sudah banyak yang dilihat oleh Nyai Roro Kidul sepanjang hidupnya, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Entah apa yang akan terjadi pada kita nanti, kata Nyai Roro Kidul, berbicara pada dirinya sendiri. Tetapi kau, anak kecil, mungkin akan menjadi bagian dari takdir besar. Nyai Roro Kidul memandang langit yang tampak samar-samar di atas permukaan laut. Ada tanda-tanda yang jelas bahwa laut akan mengungkapkan rahasia-rahasianya, dan bayi ini mungkin adalah kunci untuk semuanya. Hari-hari berlalu di kerajaan bawah laut yang penuh misteri dan keindahan. Dimas, bayi yang dulu terdampar di pantai, kini tumbuh dengan cepat. Tanpa disadari, waktu terus berjalan, dan bayi itu mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Nyai Roro Kidul memperhatikannya dengan seksama. Ia bukan hanya seorang penguasa laut, tetapi juga seorang ibu bagi makhluk-makhluk laut yang dilindunginya. Namun, perasaan asing dan aneh mulai menyelinap dalam hatinya, karena Dimas berbeda dari semua makhluk yang pernah ia rawat. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam di horizon laut, Dimas yang kini sudah berusia sekitar 5 tahun duduk di tepi kolam besar yang ada di tengah istana bawah laut. Ia melihat ke dalam air, matanya menyatu dengan riak-riak ombak yang bergerak pelan. Tiba-tiba, dengan gerakan yang hampir tak terlihat, permukaan air di depannya beriak,
seolah ada kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya. Dimas, suara Nyai Roro Kidul terdengar dari belakang, lembut namun penuh kewibawaan. Apa yang kau rasakan? Dimas berbalik dan menatap Nyai Roro Kidul dengan tatapan yang tenang. Aku merasa seolah bisa mendengar suara mereka. Nyai, jawab Dimas dengan suara yang begitu jernih. Suara laut dan makhluk-makhluk di dalamnya. Nyai Roro Kidul tersenyum, namun ada kekhawatiran di matanya. Suara laut. Kau bukan hanya mendengar suara, Dimas. Kau berkomunikasi dengan laut itu. Dimas bingung. Apa maksudnya, Nyai? Laut ini punya kekuatan yang tak terduga, anakku, kata Nyai Roro Kidul sambil duduk di sampingnya. Laut tidak hanya menjadi rumah bagi makhluk-makhluk di sini, tapi juga penuh dengan rahasia dan energi. Tidak semua orang, bahkan makhluk laut sekalipun, bisa merasakannya. Namun, kau bisa. Dimas terdiam sejenak, mencoba memahami kata-kata Nyai Roro Kidul. Dia tahu ada sesuatu yang besar yang terhubung dengannya, tetapi ia masih terlalu muda untuk sepenuhnya mengerti. Ketika Nyai Roro Kidul berbicara tentang laut dan kekuatan yang ada di dalamnya, ada rasa kedamaian yang menyelimuti dirinya. Tapi di balik kedamaian itu, ada ketegangan yang mulai tumbuh. Nyai Roro Kidul tahu, kekuatan yang dimiliki Dimas bukanlah sesuatu yang biasa. Apa yang akan terjadi pada diriku? Tanya Dimas. Suara kecilnya terdiam di antara riak air laut yang tenang. Nyai Roro Kidul menatapnya dengan tatapan serius. Kekuatan yang ada padamu adalah anugerah, tetapi juga ujian. Laut memilihmu, Dimas. Ia melihat dalam dirimu potensi yang luar biasa. Namun, kau harus belajar mengendalikannya. Tiba-tiba, suara gemericik air terdengar, seperti ada sesuatu yang bergerak cepat di bawah permukaan. Nyai Roro Kidul menoleh, dan Dimas merasakan perubahan energi yang sangat kuat di sekitar mereka. Dalam sekejap, ribuan ikan berkilau muncul dari kedalaman laut, melayang di sekitar mereka dengan gerakan yang harmonis. Lihat, Dimas, kata Nyai Roro Kidul dengan suara lembut. Mereka datang untuk mengujimu. Laut ini memiliki caranya sendiri untuk mengetahui siapa yang layak mengendalikannya. Dimas hanya bisa menatap kagum. Matanya mengikuti gerakan ikan-ikan yang tampak seperti menari di bawah cahaya yang masuk melalui permukaan laut. Tiba-tiba, dia merasa sebuah dorongan kuat untuk ikut berinteraksi, seolah ia tahu bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Ia mengulurkan tangan ke air dan menggerakkan jari-jarinya, seolah memimpin gerakan ikan-ikan itu. Tanpa ia sadari, gerakan tangannya membuat air bergetar dan mengalir mengikuti irama yang ia ciptakan. Nyai Roro Kidul tersenyum, meski di dalam hatinya ada rasa cemas. Kekuatanmu memang lebih besar daripada yang kuperkirakan. Kau harus berhati-hati, Dimas. Laut bisa memberi hidup, tetapi juga bisa menghancurkan jika salah dipahami. Dimas menatap tangan yang masih terulur, merasa sebuah ikatan tak kasat mata dengan lautan. Ia merasa seolah lautan itu berbicara padanya, memberikan petunjuk-petunjuk halus tentang bagaimana ia harus bertindak. Namun, perasaan itu juga membuatnya merasa terisolasi. Ia tahu, kemampuannya berbeda dari yang lainnya. Ia merasa seperti ia memiliki takdir yang lebih besar dari sekadar menjadi anak yang dibesarkan oleh Nyai Roro Kidul di kerajaan laut ini. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Nyai? Tanya Dimas, mata coklatnya penuh dengan pertanyaan. Apa yang akan terjadi dengan diriku? Nyai Roro Kidul menatapnya dengan penuh perhatian. Kau akan menemukan jawabannya seiring berjalannya waktu, Dimas. Laut ini tidak hanya akan menguji kemampuanmu, tetapi juga hatimu. Ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami sekarang. Yang perlu kau lakukan adalah terus belajar dan menjaga keseimbangan. Dimas terdiam, mencoba mencerna kata-kata Nyai Roro Kidul. Ada banyak hal yang harus ia pelajari, dan ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Namun, satu hal yang ia tahu pasti adalah bahwa ia tidak akan bisa melakukannya sendirian. Disinilah ia merasa beruntung, karena Nyai Roro Kidul selalu ada untuk membimbingnya. Saat senja mulai turun, Dimas kembali menatap lautan, merasa lebih dekat dengan alam dan kekuatan yang ada di dalamnya. Ia tahu, perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Tapi ia juga sadar, laut tidak akan memberinya jawaban dengan mudah. Ia harus siap menghadapi tantangan dan ujian yang datang, jika ia ingin benar-benar memahami kekuatan yang ada dalam dirinya. Suatu hari nanti, kau akan tahu apa yang harus dilakukan, kata Nyai Roro Kidul, berdiri di sampingnya. Tapi ingat, Dimas, kekuatan ini bukan untuk disalahgunakan. Kau adalah penjaga, bukan penghancur. Dengan kata-kata itu,
Mereka berdiri diam, menatap laut yang luas. Gelombang ombak yang datang dengan tenang seakan menyembunyikan jawaban yang tak terungkap. Tetapi Dimas merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk terus maju. Sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Seiring waktu, Dimas semakin besar, dan kekuatan yang ia miliki semakin berkembang. Setiap hari, Nyai Roro Kidul mengajarinya banyak hal tentang dunia laut. Ia mengajarkan Dimas untuk mendengarkan suara alam, untuk membaca riak ombak yang datang, dan untuk berkomunikasi dengan makhluk laut yang ada di sekitar mereka. Dunia bawah laut yang luas ini menjadi tempat yang penuh dengan pelajaran, dan Dimas belajar dengan cepat, meski ada banyak tantangan yang harus ia hadapi. Pada suatu pagi, setelah matahari terbenam di permukaan laut, Nyai Roro Kidul mengajak Dimas berjalan ke hutan bawah laut. Di sana, tanaman laut tumbuh subur, dan banyak makhluk laut yang hidup damai di dalamnya. Nyai Roro Kidul meminta Dimas untuk berlatih merasakan getaran alam di sekitar mereka. Kau harus belajar untuk merasakan getaran laut, Dimas, kata Nyai Roro Kidul dengan suara tenang. Laut ini adalah makhluk hidup yang penuh dengan energi. Setiap gerakan, setiap ombak, setiap nafas yang diambil oleh makhluk laut, semuanya terhubung. Kau harus bisa merasakannya. Dimas menutup matanya, mencoba menenangkan pikirannya dan mendengarkan suara-suara yang datang dari dalam laut. Awalnya, ia hanya bisa mendengar riak air dan desiran angin. Namun, perlahan ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sangat kuat, seolah ada getaran halus yang mengalir di sekitarnya. Getaran itu datang dari segala arah, mengalir melalui batuan, pasir, dan makhluk hidup di sekitarnya. Apa itu, Nyai? Tanya Dimas, membuka matanya dengan heran. Itu adalah kekuatan laut yang mengalir melalui segala hal, jawab Nyai Roro Kidul. Laut adalah pusat dari segala kehidupan. Tidak hanya manusia, tidak hanya makhluk laut. Semua yang ada di dunia ini terhubung melalui laut. Kau harus belajar untuk merasakannya dan mengendalikannya. Dimas mencoba menenangkan pikirannya lagi, kali ini dengan lebih fokus. Ia merasakan getaran itu semakin kuat, seolah ia bisa merasakan setiap detak jantung yang ada di sekitar dirinya. Setiap ikan yang bergerak, setiap terumbu karang yang bergoyang, semua itu menjadi bagian dari dirinya. Perlahan, ia mulai mengerti apa yang Nyai Roro Kidul maksudkan. Bagus, kata Nyai Roro Kidul, tersenyum melihat kemajuan Dimas. Kau mulai mengerti. Tetapi ada yang lebih penting yang harus kau pelajari. Dimas menatapnya dengan penuh perhatian. Apa itu, Nyai? Kekuatan yang kau miliki bukan hanya untuk berhubungan dengan laut, Dimas, jawab Nyai Roro Kidul serius. Kau harus belajar untuk mengendalikannya. Kekuatan ini tidak boleh disalahgunakan. Kau harus tahu kapan saatnya untuk menggunakan kekuatan itu dan kapan saatnya untuk membiarkan alam berjalan dengan sendirinya. Dimas mengangguk pelan. Ia tahu bahwa kekuatan yang ada padanya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Namun, meski ia merasa kuat, ada keraguan yang terus menggerogoti pikirannya. Ia tahu bahwa suatu saat nanti, ia akan menghadapi pilihan yang sulit. Nyai Roro Kidul tampaknya bisa merasakan keraguan itu. Jangan ragu, Dimas, kata Nyai Roro Kidul dengan lembut. Kau sudah dipilih oleh laut. Ketika waktunya tiba, kau akan tahu apa yang harus dilakukan. Yang penting sekarang adalah belajar menguasai kekuatanmu. Dengan kata-kata itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka, menuju kedalaman laut yang lebih dalam. Dimas merasakan perubahan dalam dirinya. Setiap hari ia semakin mengerti tentang dirinya sendiri dan apa yang ia bisa lakukan. Laut ini adalah rumahnya, dan ia mulai merasa terhubung dengan segala yang ada di dalamnya. Hari-hari berikutnya diisi dengan latihan-latihan intensif. Nyai Roro Kidul mengajarkan Dimas untuk mengendalikan kekuatan laut dengan lebih terfokus. Mereka berlatih di tengah-tengah lautan, di mana ombak besar dan angin kencang berperan dalam menguji kekuatan mereka. Nyai Roro Kidul mengajari Dimas untuk menenangkan ombak yang datang dengan hanya menggunakan pikirannya, atau memanggil badai besar dengan menggerakkan tangan. Setiap kali kau memanggil kekuatan laut, ingatlah untuk menjaga keseimbangan, kata Nyai Roro Kidul. Laut ini sangat besar, dan meskipun ia memberi kekuatan, ia juga bisa menghancurkan jika tidak dihargai. Suatu hari, mereka berlatih di tengah laut yang penuh dengan terumbu karang. Nyai Roro Kidul meminta Dimas untuk mengendalikan aliran air di sekitar karang yang bisa merusak ekosistem. Dimas, dengan penuh konsentrasi, mengulurkan tangannya. Ia merasakan aliran air yang kuat, tetapi kali ini ia bisa mengendalikannya dengan tenang. Dengan satu gerakan, ia mengubah arah arus air,
menyelamatkan terumbu karang yang hampir tersapu ombak besar. Bagus, Dimas, kata Nyai Roro Kidul, tersenyum bangga. Kau mulai memahami betapa besar tanggung jawab yang kau miliki. Namun, meskipun Dimas merasa lebih kuat, ada perasaan yang tidak bisa ia singkirkan. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa latihan ini hanya bagian dari perjalanan panjang yang harus ia tempuh. Nyai Roro Kidul selalu mengingatkan bahwa kekuatan ini bukan untuk disalahgunakan, dan Dimas mulai merasakan betapa beratnya tanggung jawab yang datang bersamanya. Malam itu, setelah latihan panjang, Dimas duduk di pinggir kolam besar di dalam istana. Laut di luar tampak tenang, tetapi Dimas merasakan sesuatu yang berbeda. Suara ombak yang jauh terdengar seolah memanggilnya, menyiratkan bahwa sesuatu akan segera terjadi. Namun, ia belum tahu apa itu. Dengan suara lembut, Nyai Roro Kidul bergabung di sampingnya. Apa yang kau rasakan, Dimas? Dimas menatap laut dengan mata yang penuh pertanyaan. Aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi, Nyai. Sesuatu yang besar. Nyai Roro Kidul menatapnya dalam-dalam, seolah mengetahui apa yang ada di dalam hati Dimas. Kau mungkin akan segera menemui ujian besar. Namun ingat, anakku, bahwa kekuatan ini bukan hanya milikmu. Laut ini milik kita semua, dan tugasmu adalah menjaga keseimbangan. Dimas mengangguk pelan, meskipun hatinya terasa berat. Ia tahu, perjalanan hidupnya belum selesai. Masih banyak hal yang harus ia pelajari, dan tantangan yang harus ia hadapi. Suatu pagi yang gelap dan penuh awan, Dimas merasa ada sesuatu yang sangat berbeda. Udara di sekitar kerajaan bawah laut terasa tegang, seperti ada sesuatu yang sedang mendekat. Meskipun ia sudah menjalani pelatihan yang intens dengan Nyai Roro Kidul, Dimas merasa bahwa ia belum benar-benar siap menghadapi apa yang akan datang. Perasaan itu semakin kuat saat ia berdiri di atas balkon istana yang menghadap ke lautan yang luas. Nyai Roro Kidul muncul di belakangnya, matanya menatap jauh ke horizon laut. Kau merasakannya juga, ya? Tanya Nyai Roro Kidul dengan suara yang dalam. Dimas mengangguk. Ada sesuatu yang akan datang, Nyai. Aku bisa merasakannya. Tapi apa itu? Nyai Roro Kidul tersenyum samar. Itulah ujian yang telah lama aku tunggu. Laut ini akan menguji kekuatanmu, Dimas. Ada makhluk dari kedalaman yang jauh lebih dalam dari tempat kita berada. Mereka akan datang, dan hanya dengan kekuatanmu, kita bisa menghadapinya. Dimas menatap Nyai Roro Kidul, hatinya dipenuhi ketegangan. Apa aku bisa menghadapinya, Nyai? Aku takut. Aku takut kalau aku tidak cukup kuat. Nyai Roro Kidul menepuk bahu Dimas dengan lembut. Kau sudah lebih kuat dari yang kau kira. Laut ini memilihmu, dan kau tidak akan gagal. Mereka berdua menuju ke pusat kerajaan, di mana sekelompok makhluk laut yang lebih tua dan bijaksana berkumpul. Di sana, mereka berbicara dengan serius tentang kekuatan yang semakin besar yang datang dari kedalaman laut. Sebuah gelombang dahsyat yang akan membawa sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Laut ini punya aturan yang tak bisa diganggu-gugat, kata salah satu makhluk laut dengan suara berat. Tetapi ada bagian dari lautan yang sangat dalam, di luar jangkauan kita. Itu adalah wilayah yang penuh dengan kekuatan kuno. Makhluk dari tempat itu mulai bangkit, dan kita tidak bisa mencegahnya. Hanya Dimas yang bisa melakukannya. Nyai Roro Kidul menatap Dimas, yang tampak semakin cemas. Dimas, mereka benar. Ini adalah ujianmu. Makhluk itu, yang akan datang, adalah cermin dari kekuatan yang ada dalam dirimu. Kau harus menghadapinya. Dimas merasa tubuhnya mulai gemetar. Apa yang harus aku lakukan, Nyai? Aku merasa seperti semuanya terlalu besar untukku. Nyai Roro Kidul memegang tangannya dengan lembut. Ingat, Dimas, kekuatan itu bukan hanya milikmu. Kau harus berhubungan dengan laut, bukan untuk mengendalikan, tetapi untuk menjaga keseimbangan. Kau tidak sendirian. Laut akan mendukungmu. Dengan kata-kata itu, Nyai Roro Kidul membawa Dimas menuju tepi laut yang sangat dalam, tempat di mana arus sangat kuat dan gelombang datang dengan kecepatan yang tidak terduga. Dimas merasakan ketegangan yang memuncak di udara. Di depan mereka, sebuah gumpalan gelap tampak muncul dari kedalaman laut. Itu bukan hanya gelombang besar, tapi sesuatu yang lebih besar dari apapun yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Ini dia, kata Nyai Roro Kidul, suaranya tegas. Makhluk itu datang. Dimas, saatnya untuk melangkah maju. Dimas berdiri tegak, menatap makhluk itu yang perlahan mulai muncul. Itu bukan hanya seekor makhluk laut biasa. Tubuhnya sangat besar,
dengan kulit berwarna gelap, dan mata merah menyala yang mengintip dari kedalaman laut. Dimas merasa ketakutan yang sangat dalam, tetapi di saat yang sama, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Dimas, ingat apa yang telah kau pelajari, suara Nyai Roro Kidul terdengar di telinganya. Laut ini adalah rumahmu, dan kau adalah penjaganya. Kekuatan ini tidak hanya untukmu, tapi untuk keseimbangan dunia ini. Dengan satu langkah mantap, Dimas maju ke depan. Ia merasakan getaran laut yang kuat mengalir melalui tubuhnya. Makhluk itu semakin dekat, dan Dimas merasakan kehadirannya. Makhluk itu bukan hanya makhluk laut, ia adalah manifestasi dari kekuatan alam yang belum bisa dipahami oleh siapapun. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti ujian terakhir. Aku tidak bisa mundur, pikir Dimas. Aku harus berdiri untuk laut. Ketika makhluk itu semakin dekat, Dimas mengangkat tangannya. Ia mengingat ajaran Nyai Roro Kidul tentang bagaimana mengendalikan kekuatan laut, bukan dengan paksaan, tapi dengan kesatuan. Ia mencoba menghubungkan dirinya dengan laut, merasakan arus yang mengalir, dan menyatu dengan gelombang yang datang. Ia merasakan energi laut mengalir melalui dirinya, seperti darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Tiba-tiba, ombak besar yang datang dari makhluk itu mulai melambat, seperti ada kekuatan yang menghalangi. Lakukan, Dimas. Nyai Roro Kidul berseru dari belakang. Dimas memfokuskan pikirannya dan dengan gerakan tangan yang lembut, ia mengarahkan gelombang yang datang menuju makhluk itu. Ketika gelombang itu menyentuh makhluk itu, ia terhenti sejenak, seolah terkejut. Mata merahnya menatap Dimas dengan tajam, dan untuk pertama kalinya, Dimas merasakan ketakutan yang dalam. Namun, ia tidak mundur. Ia tetap berdiri, dengan keyakinan bahwa ia bisa mengendalikan kekuatan ini. Secara perlahan, makhluk itu mulai mundur, gelombang yang besar mulai tenang, dan suara menggelegar yang keluar dari makhluk itu mulai mereda. Dimas merasakan seluruh tubuhnya bergetar, kekuatan yang ada dalam dirinya begitu besar, namun ia berhasil mengendalikan gelombang itu, memulihkan keseimbangan laut yang terganggu. Saat makhluk itu menghilang kembali ke kedalaman laut, Nyai Roro Kidul menghampiri Dimas, yang berdiri terengah-engah, tubuhnya masih terasa gemetar. Kau berhasil, Dimas, kata Nyai Roro Kidul dengan tatapan penuh kebanggaan. Kau telah membuktikan bahwa kekuatanmu bisa menjaga keseimbangan laut, bukan menghancurkannya. Dimas menatap laut yang kini tampak tenang kembali, merasa lega meskipun tubuhnya masih terasa lelah. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan ada banyak tantangan yang harus ia hadapi di masa depan. Tetapi satu hal yang ia pahami sekarang, ia adalah penjaga laut, dan ia tidak akan pernah membiarkan kekuatan yang dimilikinya disalahgunakan. Terima kasih, Nyai, Dimas berkata dengan suara pelan, penuh rasa syukur. Aku merasa aku mulai mengerti. Laut ini adalah rumahku. Nyai Roro Kidul tersenyum lembut. Dan kau adalah penjaganya, Dimas. Kau adalah bagian dari laut ini, sama seperti laut adalah bagian dari dirimu. Meskipun Dimas baru saja melalui ujian yang sangat besar, sebuah perasaan aneh terus mengganggunya. Laut, yang selama ini menjadi rumah dan tempat ia belajar, kini terasa lebih misterius. Ia mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang berhubungan dengan takdirnya, sesuatu yang belum ia temukan. Setiap kali ia menatap ombak, ia merasa seperti ada bagian dari dirinya yang hilang, yang belum terungkap. Ada perasaan mendalam bahwa ia bukan hanya sekadar bayi yang ditemukan oleh Nyai Roro Kidul di pantai selatan. Suatu malam, ketika seluruh istana berada dalam keheningan, Dimas duduk di tepi kolam besar di tengah istana. Laut luar biasa tenang, namun perasaan gelisah terus menggerogotinya. Nyai Roro Kidul menghampirinya, melihat kekhawatiran di wajah Dimas. Ada apa, Dimas? Tanya Nyai Roro Kidul lembut. Dimas menatapnya, matanya penuh pertanyaan. Nyai, ada sesuatu yang aku rasa belum aku pahami sepenuhnya. Laut ini sudah menjadi rumahku, dan aku sudah belajar banyak. Tapi, aku merasa ada sesuatu yang tersembunyi dalam diriku. Seperti ada bagian dari diriku yang hilang. Nyai Roro Kidul duduk di samping Dimas, matanya menatap laut yang tenang. Kau merasa seperti itu, ya? Tidak ada yang bisa menyembunyikan diri dari laut, Dimas. Dan tidak ada yang datang ke laut tanpa alasan. Dimas terdiam, mencoba meresapi kata-kata Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul tahu bahwa Dimas sedang berada pada titik penting dalam perjalanannya, titik di mana jawaban tentang dirinya akan segera terungkap. Kau tahu, Dimas, Nyai Roro Kidul mulai berbicara dengan nada yang lebih serius. Ada rahasia besar tentang asal-usulmu. Kau bukan hanya bayi yang terdampar di pantai. Laut ini memilihmu,
dan itu berarti kau memiliki hubungan yang lebih dalam dengan dunia ini daripada yang kau bayangkan. Dimas menatap Nyai Roro Kidul dengan penuh perhatian. Apa maksudnya, Nyai? Apa yang sebenarnya terjadi? Nyai Roro Kidul menarik napas panjang, seolah mencari kata-kata yang tepat. Laut ini memiliki banyak rahasia, Dimas. Bahkan aku pun tidak tahu segalanya. Namun, aku tahu satu hal yang pasti, kau berasal dari jauh di luar perairan ini. Kau datang dari tempat yang sangat jauh, dari sebuah peristiwa yang penuh dengan takdir. Dimas merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Jadi, aku bukan hanya anak yang ditemukan di pantai itu, tanyanya, suaranya hampir berbisik. Nyai Roro Kidul mengangguk. Betul, Dimas. Ada kekuatan besar di dalam dirimu, dan itu berasal dari tempat yang sangat jauh. Ketika laut memilihmu, itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari takdir yang lebih besar, yang aku sendiri baru mulai mengerti. Dimas merasa cemas dan bingung. Apa yang harus aku lakukan, Nyai? Apa yang ada di dalam diriku? Aku merasa seperti ada sesuatu yang menunggu untuk terungkap, tapi aku tidak tahu apa itu. Nyai Roro Kidul menatap Dimas dalam-dalam, matanya penuh dengan pemahaman. Sabar, Dimas. Semua akan terungkap pada waktunya. Tetapi untuk sekarang, kau harus belajar lebih banyak tentang asal-usulmu. Ada sebuah tempat di kedalaman laut yang hanya sedikit yang tahu tentangnya. Tempat itu menyimpan kunci untuk memahami siapa dirimu sebenarnya. Dimas mengangguk, meski hatinya dipenuhi rasa ingin tahu yang besar. Di mana tempat itu, Nyai? Nyai Roro Kidul berdiri dan menatap ke laut yang luas. Tempat itu terletak di kedalaman lautan yang sangat jauh, di tempat yang terlupakan oleh waktu. Namun, kau harus siap. Apa yang akan kau temui di sana bisa mengubah segalanya. Keputusan itu diambil dengan hati yang berat namun penuh tekad. Dimas tahu, untuk mengetahui lebih banyak tentang dirinya dan takdir yang menunggunya, ia harus mengikuti petunjuk Nyai Roro Kidul. Mereka berdua berangkat ke tempat yang disebut Nyai Roro Kidul, sebuah tempat yang jauh lebih dalam dari yang pernah dilihat Dimas sebelumnya. Beberapa hari perjalanan membawa mereka menuju kedalaman laut yang tak terjamah oleh manusia maupun makhluk lainnya. Di sana, arus yang sangat kuat menghalangi mereka. Namun Dimas merasakan kekuatan dalam dirinya yang memungkinkan ia untuk mengendalikan arus itu. Dengan menggerakkan tangannya, ia berhasil membuka jalan menuju tempat yang disebutkan oleh Nyai Roro Kidul. Mereka akhirnya tiba di sebuah gua besar yang tersembunyi di bawah laut. Gua itu sangat gelap, hanya diterangi oleh cahaya bioluminescen makhluk laut yang hidup di dalamnya. Di dalam gua, mereka melihat simbol-simbol kuno yang tercatat di dinding, yang seolah bercerita tentang sejarah laut yang sudah lama terlupakan. Di tengah gua, ada sebuah batu besar yang tampak berbeda dari yang lain. Batu itu berkilau dengan cahaya yang misterius, seolah menyimpan kekuatan besar. Nyai Roro Kidul berhenti di depan batu itu, dan Dimas merasa dorongan kuat untuk mendekat. Apa ini, Nyai? Tanya Dimas, matanya tertuju pada batu itu. Nyai Roro Kidul menjawab dengan suara rendah. Ini adalah batu yang menyimpan kunci takdirmu, Dimas. Hanya seseorang yang dipilih oleh laut yang bisa menyentuhnya. Dimas melangkah maju, merasakan getaran yang kuat di dalam tubuhnya saat ia mendekat. Tanpa ragu, ia mengulurkan tangan dan menyentuh batu tersebut. Tiba-tiba, sebuah aliran energi yang sangat besar mengalir melalui dirinya, dan gambaran-gambaran tentang masa lalu, tentang asal-usulnya yang tidak ia ingat, mulai terbuka di hadapannya. Dalam kilasan ingatan yang datang begitu cepat, Dimas melihat dirinya sebagai bayi yang terdampar di pantai, tetapi lebih jauh lagi, ia melihat dirinya sebagai bagian dari sebuah kekuatan besar yang telah ada jauh sebelum ia dilahirkan. Ia melihat sekelompok makhluk yang sepertinya menjadi bagian dari warisannya, makhluk-makhluk laut yang berkuasa atas seluruh samudra, yang telah memilih Dimas untuk menjadi penjaga yang baru, penerus mereka. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, aliran energi itu berhenti. Dimas terjatuh ke tanah, pusing dan lelah. Nyai Roro Kidul segera mendekat, menolongnya bangkit. Kau sudah melihatnya, Dimas. Itu adalah bagian dari dirimu yang selalu tersembunyi. Kau adalah bagian dari keturunan yang menjaga keseimbangan laut. Dan kini, takdirmu sudah jelas. Laut memilihmu untuk menjadi penerus mereka. Dimas terdiam, matanya terbuka lebar. Semua yang ia rasakan, semua kekuatannya, kini terasa lebih jelas. Ia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Dan kini, ia mengerti. Tugasnya adalah menjaga laut dan semua makhluk yang hidup di dalamnya. Dimas terdiam,
Tubuhnya masih terkulai lemas setelah kontak dengan batu kuno itu. Meskipun tubuhnya terasa lelah, di dalam dirinya, sebuah perasaan baru muncul. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang selama ini tersembunyi, kini terbangun dengan penuh kesadaran. Sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang berasal dari laut dan menghubungkannya dengan semua yang ada di dalamnya. Nyai Roro Kidul, yang sejak awal memperhatikan Dimas, tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat. Dia memberi waktu bagi Dimas untuk mengerti dan meresapi pengalaman itu. Namun, akhirnya, dia berbicara dengan suara lembut namun penuh kekuatan. Kau telah melihatnya, Dimas. Kau tahu sekarang apa yang ada di dalam dirimu. Kekuatan yang kau rasakan adalah warisan yang telah lama ada. Tetapi ingat, kekuatan itu datang dengan tanggung jawab yang besar. Dimas mengangguk perlahan, mencoba mengumpulkan pikirannya. Tanggung jawab, aku belum sepenuhnya mengerti. Nyai. Tapi aku merasa seperti aku bisa melakukan sesuatu yang luar biasa dengan kekuatan ini. Sesuatu yang lebih dari sekedar menjaga laut. Nyai Roro Kidul menatap Dimas dengan tatapan penuh kebijaksanaan. Itulah inti dari kekuatanmu, Dimas. Laut bukan hanya tentang menjaga ketenangan, tetapi juga tentang menyeimbangkan semua yang ada di dalamnya, dan dunia luar. Kau sekarang memiliki kemampuan untuk menjaga tidak hanya lautan, tetapi juga menyatukan dunia manusia dengan dunia laut. Kau adalah penghubung antara kedua dunia itu. Dimas merasa seperti ada beban berat yang terjatuh di atas bahunya. Dia bukan lagi hanya seorang bayi yang terdampar di pantai. Dia adalah penjaga laut, makhluk yang bisa mengubah jalannya takdir bagi dua dunia yang berbeda. Meskipun ia merasa terhormat, ia juga merasa takut dengan tanggung jawab besar yang kini dipikulnya. Tapi aku tidak tahu bagaimana memulai, Nyai. Kata Dimas dengan suara pelan, suaranya hampir teredam oleh gemuruh ombak. Bagaimana aku bisa menghubungkan dua dunia yang berbeda ini? Aku bahkan belum tahu bagaimana mengendalikan kekuatanku sepenuhnya. Nyai Roro Kidul tersenyum. Kekuatanmu, Dimas, tidak dapat dikendalikan dengan cara yang kau bayangkan. Kau tidak bisa memaksanya. Kau harus mempelajari cara untuk mengalir bersama dengan kekuatan itu, seperti aliran laut yang mengikuti arusnya sendiri. Saat kau mulai menyatu dengan laut dan dengan dunia manusia, kau akan menemukan jalanmu. Dimas merenung sejenak. Kata-kata Nyai Roro Kidul membekas di pikirannya. Mengalir bersama dengan kekuatan itu, pikiran itu terus berputar dalam benaknya. Mungkin, seperti halnya laut yang tidak bisa diprediksi, ia harus belajar untuk membiarkan dirinya dipimpin oleh kekuatan alam yang telah terbangun di dalam dirinya. Pada malam itu, mereka kembali ke permukaan laut. Meski Dimas merasa lelah, ia tidak bisa menahan rasa penasaran yang terus menggerogoti pikirannya. Dunia manusia, di sana, mungkin, ada lebih banyak petunjuk tentang apa yang harus dilakukan. Di bawah permukaan laut, ia sudah menemukan sebagian dari takdirnya. Namun apakah itu cukup untuk memahami bagaimana mengubah dunia yang lebih luas? Keesokan harinya, setelah mereka tiba di pantai, Nyai Roro Kidul memberikan instruksi baru. Kau akan melanjutkan perjalananmu di daratan, Dimas. Dunia manusia juga membutuhkanmu. Kau harus bertemu dengan orang-orang yang bisa membantumu mengerti lebih dalam tentang dunia ini, dan lebih penting lagi, mengerti dirimu. Dimas merasa cemas, tapi juga tidak bisa menahan rasa ingin tahu yang besar. Ia sudah belajar banyak tentang kekuatannya di laut, tetapi dunia manusia, dunia yang tidak ia kenal dengan baik, menjadi sebuah tantangan yang lebih besar. Bagaimana ia akan diterima di sana? Bagaimana ia bisa menghubungkan dua dunia yang berbeda ini? Di darat, kau akan bertemu dengan seorang yang sangat penting. Dia adalah seorang bijak yang mengerti banyak tentang kekuatan alam dan sejarah dunia, kata Nyai Roro Kidul. Dia akan membantumu menemukan jalanmu lebih lanjut. Dengan pesan itu, Dimas melangkah menuju dunia manusia, meninggalkan kerajaan bawah laut yang telah menjadi rumah baginya. Namun, meskipun hatinya penuh dengan pertanyaan, ia merasa ada dorongan yang kuat untuk terus maju. Kekuatan yang ada dalam dirinya, meski baru saja terungkap, sudah mengubah cara ia melihat dunia. Perjalanan daratan bukanlah sesuatu yang mudah. Setiap langkah terasa asing. Dimas merasakan perbedaan besar antara dunia bawah laut yang damai dan dunia manusia yang riuh dan penuh dengan kebisingan. Tapi, seiring dengan waktu, ia mulai merasakan bahwa setiap tempat yang ia singgahi membawa pelajaran baru. Suatu hari, ia tiba di sebuah desa kecil di pinggir hutan. Desa itu sederhana, penduduknya ramah, namun ada sesuatu yang tidak biasa tentang tempat ini. Di tengah desa, ada sebuah rumah tua yang tampak sangat kuno.
Disitulah, menurut informasi yang ia dengar, seorang bijak tinggal. Dimas merasa bahwa rumah itu adalah tempat yang tepat untuk menemukan jawaban atas banyak pertanyaan dalam dirinya. Ia mendekati rumah itu, merasakan sebuah ketegangan di udara. Begitu pintu terbuka, seorang lelaki tua dengan jubah putih muncul di ambang pintu. Matanya yang dalam dan penuh kebijaksanaan langsung menatap Dimas dengan tatapan yang seolah bisa melihat langsung ke dalam hatinya. "Oh, kau akhirnya datang, Dimas," kata lelaki tua itu dengan suara yang tenang dan penuh wibawa. Dimas terkejut. Bagaimana Anda tahu nama saya?" Lelaki tua itu tersenyum bijak. "Laut telah memberitahuku tentangmu. Aku menunggu kedatanganmu. Kau adalah anak yang dipilih oleh alam, Dimas. Sudah saatnya kau belajar lebih banyak tentang dirimu dan apa yang harus kau lakukan." Dimas merasa ada ketenangan dalam kata-kata lelaki tua itu, meskipun ia masih bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini, pertemuan dengan lelaki bijak ini, mungkin adalah bagian dari jalan yang harus ia lalui untuk mengerti lebih banyak tentang takdirnya. "Ikutlah denganku, Dimas. Ada banyak hal yang harus aku ajarkan padamu," kata lelaki itu, membuka pintu rumah tua yang membawa Dimas lebih dekat pada jawaban yang selama ini ia cari. Dimas mengikuti lelaki tua itu memasuki rumah tua yang penuh dengan aroma herbal dan cahaya redup dari lentera-lentera minyak yang tergantung di dinding. Rumah itu tampak sederhana, namun di dalamnya terasa kedamaian yang mengalir, seolah-olah tempat ini sudah ada sejak zaman dahulu kala dan menyimpan banyak rahasia. Di dalam rumah, banyak sekali buku-buku tua, gambar-gambar kuno, dan simbol-simbol yang tidak familiar bagi Dimas. Lelaki tua itu mempersilakan Dimas duduk di sebuah kursi kayu yang terletak di dekat jendela besar. "Kau pasti punya banyak pertanyaan, Dimas," katanya sambil duduk di kursi seberang. "Tapi sebelum kita lanjut, aku ingin kau lebih memahami dirimu sendiri. Apa yang kau rasakan saat pertama kali menyentuh batu itu di kedalaman laut?" Dimas terdiam sejenak, mencoba mengingat perasaan yang menyelubunginya saat itu. "Aku merasa seperti ada aliran energi yang sangat besar, dan seketika itu juga aku melihat banyak gambaran tentang diriku, masa laluku, dan kekuatan yang ada di dalam diriku. Seperti ada sesuatu yang mengalir dalam diriku, lebih besar dari apapun yang pernah aku bayangkan." Lelaki tua itu mengangguk pelan, seperti mengerti. "Itu adalah tanda bahwa kau telah terhubung dengan kekuatan alam yang lebih besar. Laut memang bukan hanya sekadar air yang mengelilingi bumi, Dimas. Laut adalah simbol dari kekuatan kehidupan yang ada di dalam alam semesta ini, seperti halnya daratan, udara, dan api. Semua elemen ini saling terhubung, dan mereka memiliki pemilik yang menjaga keseimbangannya." Dimas mendengarkan dengan penuh perhatian. "Tapi apa hubungannya aku dengan semua ini, Guru?" tanya Dimas, masih merasa bingung. "Kenapa laut memilihku? Aku hanya seorang bayi yang terdampar di pantai. Aku tidak tahu apa-apa." "Sebab," jawab lelaki itu, "kau lebih dari sekadar bayi yang terdampar. Kau adalah penjaga yang dipilih oleh laut untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia alam. Laut yang kau kenal adalah dunia yang mengatur kehidupan banyak makhluk, termasuk manusia. Namun, seringkali, manusia lupa akan hubungan mereka dengan alam. Mereka hanya berpikir tentang diri mereka sendiri, tanpa peduli pada apa yang terjadi di luar mereka." Dimas merasakan beban yang semakin berat. "Lalu, apa yang harus aku lakukan, Guru? Bagaimana aku bisa menghubungkan dunia manusia dan dunia laut, seperti yang Nyai Roro Kidul katakan?" Lelaki tua itu tersenyum, seperti memahami keresahan Dimas. "Pertama-tama, kau harus menguasai dirimu sendiri. Kekuatanmu bukanlah kekuatan untuk ditunjukkan atau dipamerkan. Itu adalah kekuatan untuk menjaga keseimbangan. Dunia manusia seringkali terjebak dalam keserakahan, kebodohan, dan keegoisan. Kau harus menunjukkan kepada mereka bahwa mereka memiliki hubungan yang sangat dalam dengan alam, dan mereka tidak bisa mengabaikannya begitu saja." Dimas mulai mengerti, meskipun masih ada banyak hal yang terasa membingungkan. "Jadi, aku harus mengajarkan mereka untuk menghargai alam." "Ya, tepat sekali," jawab lelaki itu. "Tapi mengajarkan bukan berarti memaksa. Terkadang, kekuatan yang paling besar adalah kekuatan yang kita sembunyikan dan gunakan dengan bijak. Untuk itu, kau harus belajar lebih banyak tentang dunia manusia. Kau perlu mengerti cara berpikir mereka, cara mereka berinteraksi dengan alam, dan cara mereka bertindak." Dimas mengangguk, merasa ada beban baru yang harus ia pikul. Tapi, ia juga merasa semakin yakin bahwa ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Ia mulai memahami bahwa kekuatannya bukan untuk keuntungan pribadi,
tetapi untuk sesuatu yang jauh lebih besar, untuk menjaga keseimbangan yang telah lama hilang. Hari-hari berikutnya, lelaki tua itu mengajarkan Dimas banyak hal, tentang sejarah dunia, filosofi kehidupan, dan cara mengendalikan kekuatan alam. Dimas belajar tentang elemen-elemen alam yang saling berinteraksi, tentang hubungan yang kompleks antara manusia dan alam, dan bagaimana kekuatan yang ada dalam dirinya bisa digunakan untuk menyatukan keduanya. Lelaki tua itu juga mengajarkan Dimas cara berkomunikasi dengan alam, untuk mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh kebanyakan orang, suara-suara alam yang tersembunyi, getaran-getaran energi yang menghubungkan segala sesuatu. Dimas merasa semakin kuat, namun juga semakin sadar akan tanggung jawab besar yang harus ia emban. Setiap pelajaran yang diterimanya mengajarkan bahwa kekuatan yang dimilikinya adalah berkah sekaligus ujian. Dunia manusia memiliki banyak tantangan, dan Dimas tahu bahwa ia harus siap menghadapinya. Suatu hari, setelah beberapa bulan tinggal bersama lelaki bijak itu, Dimas merasa sudah cukup memahami banyak hal. Lelaki tua itu, yang sudah seperti guru dan orang tua baginya, akhirnya berkata, "Kini waktunya kau melanjutkan perjalananmu. Dunia luar menunggumu, Dimas. Kau sudah siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar." Dimas merasa cemas, namun juga bersemangat. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang dan penuh dengan ketidakpastian, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Laut telah memilihnya, dan ia tidak bisa mengabaikan takdirnya. "Apa yang harus aku lakukan selanjutnya, Guru?" tanya Dimas, suara penuh tekad. Lelaki tua itu menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. "Ikuti kata hatimu, Dimas. Kau telah mempelajari banyak hal, tetapi yang paling penting adalah kesadaran akan kekuatan dalam dirimu. Ingat, tidak semua orang akan mengerti apa yang kau coba lakukan, dan mungkin banyak yang akan menentangmu. Tapi kau harus tetap teguh. Jangan pernah lupakan hubunganmu dengan alam dan laut. Itu adalah kekuatanmu yang sejati." Dimas mengangguk dengan penuh pemahaman. "Terima kasih, Guru. Aku akan ingat semua yang telah kau ajarkan." Dengan pelajaran yang telah ia terima, Dimas melanjutkan perjalanannya. Ia tahu bahwa dunia luar menantinya dengan segala tantangan dan kerumitan. Namun, ia juga tahu bahwa ia bukan lagi seorang bayi yang terdampar di pantai. Ia adalah penjaga laut, dan kini saatnya untuk memulai perjalanan panjang untuk menyatukan dunia manusia dengan dunia alam. Dimas melangkah keluar dari rumah bijak itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lebih kuat dan lebih siap daripada sebelumnya. Namun, di sisi lain, ia merasakan kecemasan tentang apa yang menantinya di dunia luar. Dunia manusia adalah tempat yang sangat berbeda dari dunia laut yang sudah ia kenal. Di sana, banyak aturan dan kebiasaan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Namun, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Dengan keyakinan yang baru, Dimas memulai perjalanan baru menuju desa yang lebih besar di luar hutan. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi ia tahu bahwa ia membawa misi yang lebih besar dari dirinya sendiri. Laut memilihnya untuk membawa pesan penting, bahwa manusia dan alam harus hidup berdampingan dalam harmoni, bukan dengan saling merusak. Beberapa hari kemudian, Dimas tiba di sebuah desa yang cukup ramai. Di sini, orang-orang sibuk menjalani aktivitas mereka sehari-hari. Pedagang pasar, petani, dan pekerja bangunan semuanya berinteraksi satu sama lain. Semua terlihat sibuk, dan Dimas merasa seperti asing di tengah keramaian ini. Dimas mencoba beradaptasi dengan cara berjalan di antara kerumunan, mengamati dan belajar bagaimana manusia berinteraksi. Namun, semakin lama ia berada di sana, semakin ia merasa bahwa hubungan antara manusia dan alam sepertinya sudah sangat rapuh. Dimas melihat bagaimana orang-orang mencemari sungai yang mengalir di dekat desa, membuang sampah sembarangan, dan merusak hutan untuk mencari keuntungan. Tidak ada yang tampak peduli dengan keseimbangan alam. Ia merasa hati kecilnya semakin tertekan melihat ini semua. Tidak mudah untuk berbicara kepada orang-orang yang begitu sibuk dengan dunia mereka sendiri, yang tampaknya tidak memahami pentingnya menjaga alam. Namun, Dimas ingat apa yang diajarkan oleh lelaki bijak itu, bahwa kekuatan terbesar bukanlah kekuatan untuk memaksa, tetapi kekuatan untuk menginspirasi. Sambil berjalan di sepanjang sungai yang tercemar itu, Dimas merasakan getaran dari dalam dirinya. Sebuah dorongan untuk berbicara, untuk mengubah cara orang-orang berpikir tentang alam. Namun, ia tahu ia harus memilih kata-kata dengan bijak. Ia tidak bisa datang begitu saja dan memaksa mereka untuk berubah. Di dekat tepi sungai, Dimas melihat seorang pria tua yang sedang duduk di sebuah batu besar, memandangi sungai dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Dimas mendekatinya, merasa ada sesuatu yang mengikat mereka, meskipun ia belum tahu apa.
Apakah Anda sering datang ke sini? Tanya Dimas dengan hati-hati, membuka percakapan. Pria itu menoleh dan tersenyum lemah. Ya, aku sering duduk di sini, jawabnya dengan suara pelan. Sungai ini dulu begitu jernih, begitu hidup. Tapi sekarang, lihatlah apa yang telah terjadi. Sampah-sampah ini merusak segalanya. Dimas duduk di sebelahnya. Saya melihat banyak orang membuang sampah ke sungai ini, kata Dimas, mencoba membuka diskusi. Apakah mereka tidak tahu apa yang terjadi? Pria itu menghela napas panjang. Mereka tahu, tetapi mereka merasa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka terjebak dalam rutinitas mereka, dalam pencarian uang dan keuntungan. Mereka tidak peduli dengan sungai ini, atau dengan alam. Tidak ada yang peduli lagi. Dimas merasa hatinya semakin berat. Dia mengingat kembali ajaran lelaki bijak itu, bahwa untuk mengubah cara pandang manusia terhadap alam, ia harus menginspirasi mereka, bukan menghakimi. Apa yang kita lakukan untuk merawatnya? Tanya Dimas, mencoba membuka lebih banyak percakapan. Pria tua itu memandangnya dengan tatapan yang penuh keputusasaan. Aku sudah mencoba memberitahu mereka, tapi mereka tidak peduli. Mereka hanya ingin keuntungan sekarang, tanpa berpikir tentang masa depan. Dimas berpikir sejenak, kemudian berkata, mungkin, jika kita bisa menunjukkan kepada mereka betapa berharganya sungai ini, mereka akan mulai peduli. Kita tidak bisa mengubah semuanya sekaligus, tapi kita bisa mulai dengan langkah kecil. Pria itu menatap Dimas, tampak sedikit ragu. Kau masih muda, anak muda. Kau tidak tahu betapa sulitnya menghadapi orang-orang itu. Tapi kita bisa memulai dengan memberi contoh, jawab Dimas dengan penuh keyakinan. Jika kita mulai merawat sungai ini, mungkin orang lain akan ikut. Mereka akan melihat bahwa merawat alam itu penting, dan bahwa kita semua bergantung padanya. Setelah beberapa saat, pria tua itu mengangguk perlahan. Mungkin kau benar. Mungkin kita bisa mencoba. Dimas merasa sedikit lega mendengar respons pria itu. Ia tahu bahwa perubahan tidak akan mudah dan tidak akan datang dengan cepat, tetapi ia merasa bahwa perbincangan kecil ini adalah langkah pertama yang penting. Ia berharap bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk peduli dengan alam, agar mereka memahami bahwa menjaga keseimbangan itu bukan hanya tanggung jawab beberapa orang, tetapi tanggung jawab kita semua. Setelah pertemuan itu, Dimas mulai merencanakan langkah-langkah kecil untuk melibatkan lebih banyak orang dalam merawat alam. Ia mulai mengunjungi lebih banyak rumah-rumah di sekitar desa, berbicara dengan orang-orang tentang pentingnya menjaga sungai dan hutan mereka. Perlahan-lahan, beberapa orang mulai mendengarkan dan mengikuti langkah Dimas. Walaupun perubahan itu kecil, Dimas merasa bahwa ia sudah mulai berhasil menanamkan benih kesadaran di hati mereka. Namun, meskipun ada beberapa kemajuan, Dimas tahu bahwa ini baru permulaan. Tugasnya jauh lebih besar. Masih banyak desa lain, banyak orang yang belum sadar akan pentingnya hubungan dengan alam. Dimas merasa bahwa meskipun ia baru memulai perjalanan ini, ia sudah berada di jalur yang benar. Di malam hari, saat Dimas merenung sendirian di bawah bintang-bintang, ia merasa semakin yakin bahwa dunia manusia membutuhkan pengingat tentang hubungan mereka dengan alam. Dan ia, sebagai penjaga laut dan alam, adalah orang yang ditakdirkan untuk membawa pesan itu kepada mereka. Dengan tekad yang semakin kuat, Dimas melanjutkan perjalanan ke desa-desa lainnya, bertekad untuk mengubah dunia, sedikit demi sedikit. Dimas melanjutkan perjalanan dari desa ke desa, membawa semangat untuk mengajak orang-orang memahami pentingnya menjaga alam. Setiap langkahnya penuh dengan tantangan, namun ia tidak pernah merasa sendiri. Laut, dengan segala kekuatan yang ada dalam dirinya, selalu memberi dorongan, memberikan ketenangan di dalam hati Dimas. Dimanapun ia berada, Dimas merasa bahwa kekuatan itu terus mengalir bersamanya, membimbingnya. Di desa-desa yang ia kunjungi, Dimas mulai membangun komunitas kecil yang peduli terhadap lingkungan. Ia tidak hanya berbicara tentang pentingnya menjaga sungai, tetapi juga mengajarkan cara-cara praktis untuk merawat alam, mengurangi sampah, menanam pohon, dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Meskipun awalnya banyak yang meragukan kemampuannya, perlahan-lahan mereka mulai melihat perubahan kecil yang terjadi di sekitar mereka. Suatu sore, Dimas tiba di sebuah desa kecil di pinggir hutan. Desa ini tampak lebih tertinggal dibandingkan desa-desa lainnya yang pernah ia kunjungi. Rumah-rumah kayu yang sudah usang, jalan-jalan tanah yang dipenuhi debu, dan hutan di sekitarnya yang mulai gundul karena pembalakan liar. Semua itu menunjukkan betapa desa ini belum sepenuhnya sadar akan pentingnya alam. Dimas duduk di bawah pohon besar di tengah desa, berpikir tentang langkah selanjutnya. Ia merasa sedikit cemas. Desa ini tampaknya lebih sulit untuk didekati.
Orang-orang di sini sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras, berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan mereka. Alam yang dulu memberi kehidupan, kini justru mereka lihat sebagai sumber daya yang harus dimanfaatkan secepat mungkin. Namun, Dimas tahu bahwa inilah tempat yang tepat untuk memulai perubahan. Kalau bukan di sini, di mana lagi? Ia mulai berbicara dengan penduduk desa, perlahan-lahan membangun kepercayaan mereka. Tidak mudah, memang. Banyak dari mereka yang masih skeptis terhadap ide Dimas, menganggapnya sebagai anak muda yang tidak tahu apa-apa tentang kerasnya kehidupan. Namun, Dimas tidak menyerah. Ia mulai mengajak mereka untuk bersama-sama menanam pohon di area yang gundul, membersihkan sungai yang tercemar, dan mengajarkan cara-cara sederhana untuk mengelola sampah. Perlahan-lahan, beberapa orang mulai ikut serta. Mereka menyaksikan perubahan kecil yang terjadi, sungai yang mulai kembali jernih, udara yang sedikit lebih segar, dan tanah yang mulai subur kembali. Suatu hari, setelah beberapa bulan bekerja bersama warga desa, Dimas berdiri di depan mereka. Desa itu kini tampak sedikit lebih hidup. Anak-anak berlarian di halaman yang dulu gersang, dan pohon-pohon yang mereka tanam bersama mulai tumbuh dengan subur. Meskipun perubahan itu kecil, Dimas bisa merasakan dampaknya. Dulu, kalian tidak tahu apakah ada gunanya semua ini, kata Dimas, berbicara dengan penuh keyakinan. Kalian ragu, dan aku mengerti itu. Tapi lihatlah sekarang. Ini baru permulaan. Jika kita terus bekerja bersama, kita bisa membuat desa ini berkembang dan sejahtera, tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk alam di sekitar kita. Salah seorang warga yang dulu sangat skeptis, seorang pria tua bernama Pak Harjo, berdiri dan berkata, "Anak muda, kau benar. Kami dulu tidak percaya, tapi sekarang kami melihat apa yang kau lakukan. Terima kasih, Dimas. Kami akan terus menjaga alam bersama-sama." Dimas tersenyum, hati kecilnya penuh kebanggaan. Meskipun perjalanan masih panjang dan banyak tantangan yang harus dihadapi, ia merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat. Ia tidak hanya mengajarkan mereka cara merawat alam, tetapi juga bagaimana hidup berdampingan dengan alam, dengan saling menghormati dan memahami. Namun, meskipun ada banyak kemajuan, Dimas tahu bahwa ia masih harus berjuang lebih keras. Banyak desa lain yang masih membutuhkan perhatian, masih banyak orang yang belum sadar akan pentingnya menjaga alam. Tetapi Dimas tidak merasa takut. Ia tahu bahwa ia tidak sendiri. Laut ada di dalam dirinya, memberikan dukungan yang tak terlihat, dan ia merasa semakin kuat setiap harinya. Di malam hari, saat ia duduk di tepi sungai yang sudah lebih bersih, Dimas merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah suara, sangat halus dan lembut, seperti suara angin yang berbisik, terdengar di telinganya. Ia mengenali suara itu. Suara yang selalu hadir ketika ia merasa ragu. Suara dari laut, suara dari Nyai Roro Kidul yang mengingatkan Dimas bahwa ia sudah berada di jalan yang benar. "Dimas," suara itu berbisik lembut, "kau telah melakukan hal yang benar. Tetapi perjalananmu belum selesai. Dunia ini membutuhkan lebih banyak penjaga seperti dirimu. Jangan berhenti hanya karena satu desa telah berubah. Teruskan perjuanganmu. Ingat, kau adalah penghubung antara dua dunia. Dunia manusia dan dunia alam." Dimas menutup matanya sejenak, merasakan kedamaian yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa masih banyak hal yang harus dilakukan. Dunia manusia masih penuh dengan tantangan, dan ia harus menjadi jembatan yang menghubungkan mereka dengan alam, dengan laut yang selama ini memberikan kekuatan padanya. Pagi harinya, Dimas bersiap melanjutkan perjalanan. Ia tahu bahwa di depan, masih banyak desa yang menantinya. Setiap desa adalah tantangan baru, setiap langkah adalah kesempatan untuk menanamkan benih kesadaran di hati mereka. Namun, Dimas merasa siap. Kekuatan yang ia miliki, kekuatan yang berasal dari laut dan alam, akan membimbingnya menuju perubahan yang lebih besar. Dengan langkah pasti, Dimas melanjutkan perjalanannya. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui di jalan, tetapi ia tahu satu hal, perubahan, meskipun dimulai dengan langkah kecil, akan membawa dampak besar jika dilakukan dengan hati yang tulus. Dan Dimas, sebagai penjaga laut, akan terus melangkah maju, tanpa ragu, tanpa henti. Setelah beberapa tahun berlalu, Dimas telah mengunjungi banyak desa, menginspirasi mereka untuk menjaga alam, mengajarkan mereka cara hidup berdampingan dengan lingkungan, dan membawa perubahan kecil yang berkelanjutan. Setiap desa yang ia singgahi semakin berkembang, dan meskipun tidak semuanya berjalan mulus, Dimas merasa bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil memiliki arti. Ia melihat bagaimana orang-orang yang dulu ragu kini menjadi penggerak perubahan di komunitas mereka sendiri. Namun, dalam hati Dimas,
Ia tahu bahwa misi yang ia emban tidak akan pernah benar-benar selesai. Alam masih sering terabaikan oleh banyak orang, dan meskipun ada kemajuan, masih banyak tantangan besar yang harus dihadapi. Dunia ini penuh dengan keserakahan dan ketidakpedulian terhadap lingkungan. Dimas merasa bahwa peranannya sebagai penghubung antara dunia manusia dan alam semakin penting. Ia harus menemukan cara untuk menjangkau lebih banyak orang, untuk menginspirasi mereka dengan cara yang lebih besar. Suatu malam, saat Dimas sedang beristirahat di sebuah desa yang baru saja ia kunjungi, ia merasakan kembali getaran yang familiar, suara lembut yang datang dari laut. Itu adalah suara Nyai Roro Kidul, yang sudah lama menjadi pembimbing dalam perjalanan hidupnya. Dimas, suara itu memanggil lembut. Kau telah banyak melakukan kebaikan. Namun, masih ada banyak hal yang perlu kau capai. Dunia manusia masih terperangkap dalam kebiasaan lama. Keseimbangan alam belum sepenuhnya terjaga. Aku memberimu sebuah tugas besar, Dimas. Dimas duduk dengan tenang, mendengarkan setiap kata yang keluar dari suara itu. Apa yang harus aku lakukan, Nyai? Kekuatanmu lebih besar daripada yang kau bayangkan, jawab Nyai Roro Kidul. Kau bukan hanya seorang penjaga laut, tetapi juga seorang pemimpin yang bisa mempengaruhi lebih banyak orang. Kini saatnya kau melangkah lebih jauh. Saatnya untuk berbicara pada dunia yang lebih luas, untuk menyebarkan pesanmu lebih jauh daripada yang pernah kau bayangkan. Dimas merasakan seolah-olah dunia di sekitarnya mengalirkan energi yang kuat. Bagaimana aku bisa melakukannya? Tanya Dimas, sedikit bingung. Gunakan kekuatanmu untuk menggerakkan lebih banyak hati, kata Nyai Roro Kidul. Beri mereka kesadaran bahwa kita semua terhubung dengan alam. Ajak dunia ini untuk memandang alam bukan hanya sebagai sumber daya, tetapi sebagai teman yang harus dijaga dan dihormati. Kau harus berbicara di hadapan mereka, bukan hanya berbicara dari desa ke desa. Tetapi lebih dari itu, kau harus menginspirasi para pemimpin dunia untuk mendengarkan. Dimas terdiam mendengar kata-kata itu. Ia merasa sedikit cemas, tapi juga penuh semangat. Ia tidak pernah membayangkan akan berbicara di depan dunia, di hadapan orang-orang dengan pengaruh yang besar. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak bisa ia abaikan. Misi yang lebih besar telah menantinya. Pagi harinya, Dimas bergegas menuju kota besar, tempat di mana para pemimpin dunia berkumpul dalam pertemuan internasional. Ia tahu ini adalah kesempatan besar, meskipun ia merasa gugup. Selama perjalanan, ia merenungkan kata-kata Nyai Roro Kidul. Ia menyadari bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berbicara, untuk mengungkapkan apa yang sudah lama ia pegang di dalam hati. Di kota besar itu, Dimas bertemu dengan banyak orang penting, para pejabat, ilmuwan, aktivis, dan pemimpin dunia yang memutuskan nasib masa depan bumi. Dimas merasa sedikit cemas, tetapi ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk berbicara bagi mereka yang tidak bisa berbicara. Laut, hutan, dan semua makhluk yang tergantung pada alam untuk hidup. Saat pertemuan itu dimulai, Dimas dipanggil untuk berbicara. Semua mata tertuju padanya, dan untuk sesaat, ia merasa gugup. Namun, ia mengingat semua yang telah ia pelajari dan semua yang telah ia alami. Ia menarik napas dalam-dalam, berdiri tegak, dan memulai dengan suara yang jelas. Kepada para pemimpin dunia, Dimas memulai, saya berdiri di sini bukan hanya sebagai seorang manusia, tetapi sebagai perwakilan dari alam itu sendiri. Laut, hutan, udara, semuanya berbicara kepada kita, mengingatkan kita untuk tidak melupakan mereka. Saya lahir dari laut, dan sejak saat itu, saya belajar bahwa kita manusia bukanlah penguasa alam. Kita adalah bagian dari alam, dan apa yang kita lakukan pada alam, pada akhirnya akan kita terima kembali. Suasana ruangan itu sunyi. Semua orang mendengarkan dengan seksama, terpesona dengan ketegasan dan keyakinan yang dimiliki Dimas. Sudah terlalu lama kita hanya berpikir tentang diri kita sendiri, lanjut Dimas. Kita hanya memikirkan bagaimana kita bisa mendapatkan lebih banyak uang, lebih banyak kekuasaan, lebih banyak sumber daya. Tetapi, kita lupa bahwa bumi ini bukan milik kita saja. Kita tidak hidup sendirian di sini. Ada ribuan spesies, ada laut yang luas, ada hutan yang rimbun, yang juga membutuhkan perhatian kita. Jika kita terus merusak alam, kita juga merusak masa depan kita sendiri. Dimas berhenti sejenak, menatap wajah-wajah di depannya. Ia bisa merasakan ketegangan di udara, tetapi ia tidak mundur. Saya berdiri di sini untuk mengajak Anda semua untuk bersama-sama menjaga bumi ini. Tidak hanya demi kita, tetapi juga demi generasi mendatang. Kita tidak bisa terus merusak apa yang kita warisi. Kita harus belajar untuk hidup selaras dengan alam, bukan menaklukkan alam.
Dimas mengakhiri pidatonya dengan kata-kata yang penuh harapan. Saya tahu bahwa ini bukan tugas yang mudah. Tetapi saya percaya bahwa jika kita bekerja sama, kita bisa mengubah dunia. Kita bisa membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk anak-anak kita dan untuk segala makhluk hidup yang ada. Ruangan itu tetap hening setelah Dimas selesai berbicara. Para pemimpin dunia terlihat terkesan, beberapa bahkan terlihat sedikit terharu. Meskipun tidak ada reaksi langsung, Dimas tahu bahwa ia telah menyampaikan pesan yang penting. Pesan yang datang dari dalam dirinya, dari laut, dari alam yang selalu memberinya kekuatan. Dimas turun dari podium, merasa lega. Ia tahu bahwa langkah-langkah kecil yang ia lakukan telah mencapai titik yang lebih besar, dan perjalanan untuk menyelamatkan dunia, meskipun penuh tantangan, baru saja dimulai. Di luar gedung pertemuan, Dimas menatap langit senja yang indah. Laut dan alam selalu ada di dalam dirinya, dan ia tahu bahwa ia harus terus melangkah, tak peduli betapa besar tantangannya. Setelah pidato yang menggugah hati di pertemuan dunia, Dimas merasakan bahwa dunia telah berubah sedikit lebih baik. Meskipun perubahan besar tidak bisa tercapai dalam semalam, ia merasa langkahnya telah membuka mata banyak orang. Para pemimpin dunia mulai mempertimbangkan pentingnya kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan, dan beberapa di antaranya berjanji untuk memprioritaskan perlindungan alam dalam agenda mereka. Namun, perjalanan Dimas belum berakhir. Ia tahu bahwa berbicara di depan para pemimpin internasional hanyalah salah satu langkah besar dalam perjuangan panjang ini. Dunia masih membutuhkan banyak tindakan nyata, dan Dimas tidak bisa berhenti sekarang. Ia merasa bahwa misi ini bukan hanya miliknya, tetapi juga misi seluruh umat manusia. Semua orang, dari yang kecil hingga yang besar, harus bersama-sama menjaga bumi. Setelah kembali ke desa terakhir yang ia kunjungi, Dimas merenung di tepi sungai yang jernih. Di sana, ia merasa kedamaian yang luar biasa. Segalanya terasa begitu seimbang, begitu harmonis. Semua kerja kerasnya, bersama dengan orang-orang yang ia ajak berjuang, telah mulai menunjukkan hasil. Sungai yang dahulu tercemar kini mengalir bersih, pohon-pohon yang mereka tanam semakin tumbuh kuat, dan udara di sekitar desa terasa lebih segar. Dimas merasa bahwa, meskipun dunia manusia masih penuh dengan tantangan, ia telah memberi sebuah pelajaran yang berharga. Alam tidak hanya memberi hidup, tetapi juga mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih bijaksana. Dimas merasa, dalam dirinya, bahwa ia telah menyelesaikan sebuah bab dalam perjalanan panjang yang lebih besar. Suatu malam, saat ia duduk di bawah langit yang penuh bintang, Dimas mendengar suara yang familiar. Itu adalah suara Nyai Roro Kidul, yang selalu hadir dalam setiap langkah hidupnya, mengingatkannya akan perjalanan yang tak pernah selesai. Dimas, suara itu terdengar lembut, tetapi penuh kekuatan. Kau telah melakukan banyak hal. Kau telah menginspirasi dunia, mengubah banyak hati. Tetapi ingatlah, perjalanan ini tidak hanya tentang tindakan besar. Ini juga tentang ketulusan dan kerja keras yang terus-menerus. Alam tidak akan pernah berhenti memberikan tantangannya, dan begitu juga kau. Dimas menatap laut yang tenang di kejauhan, merasa kedamaian menyelimuti hatinya. Aku tahu, Nyai, jawabnya dengan suara penuh rasa syukur. Aku hanya bisa melakukan yang terbaik, sedikit demi sedikit. Aku tidak bisa mengubah dunia sekaligus, tapi aku percaya bahwa setiap perubahan kecil akan membentuk dunia yang lebih baik. Nyai Roro Kidul tertawa lembut di dalam pikirannya. Kau telah mengerti. Ingat, perubahan selalu dimulai dari dalam diri. Jika hati manusia berubah, maka dunia akan mengikuti. Teruslah berjalan, Dimas. Kau adalah penghubung antara dua dunia, dunia manusia dan dunia alam. Perjalananmu belum selesai, tetapi kau sudah menunjukkan jalan. Dimas menutup matanya sejenak, merenungkan kata-kata itu. Ia merasa bahwa walaupun ia sudah melakukan banyak hal, masih ada banyak yang harus dilakukan. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak sendiri. Alam, dengan segala kekuatannya, selalu mendampinginya. Keesokan harinya, Dimas kembali ke hutan yang menjadi tempat ia pertama kali ditemukan oleh Nyai Roro Kidul. Di sana, di bawah pohon besar yang dulu menjadi tempatnya belajar dari lelaki bijak, Dimas merasa bahwa ia siap untuk melangkah lebih jauh. Ia sudah menanamkan banyak benih kesadaran di dalam hati orang-orang yang ia temui, tetapi kini saatnya untuk melangkah ke tingkat berikutnya. Saatnya untuk kembali ke laut, kembali ke asalnya, dan meresapi kedamaian yang hanya bisa ditemukan di sana. Dimas berjalan menuju pantai selatan, tempat laut yang telah memberinya kekuatan. Di sana, di bibir pantai yang luas, ia berdiri menghadap lautan yang luas dan tenang. Ia tahu bahwa laut adalah bagian dari dirinya, dan ia adalah bagian dari laut.
Mereka adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam keheningan itu, Dimas merasakan kedamaian yang mendalam. Ia telah melakukan yang terbaik untuk dunia manusia dan alam, dan ia tahu bahwa perubahan itu akan terus berlanjut, meskipun ia tidak selalu ada di sana untuk melihatnya. Di sepanjang pantai, suara ombak yang datang dan pergi seperti sebuah lagu yang mengingatkan Dimas akan semua yang telah ia capai, dan semua yang masih harus ia lakukan. Ia mungkin tidak akan bisa mengubah dunia dalam semalam, tetapi ia yakin bahwa langkah kecil yang telah ia ambil akan terus menggema, seperti ombak yang terus menggerus pantai, perlahan-lahan membentuk sesuatu yang lebih besar. Dimas tersenyum, menyadari bahwa perjalanan hidupnya yang luar biasa belum selesai. Ia adalah penjaga alam, tetapi lebih dari itu, ia adalah penjaga harapan. Harapan bahwa suatu hari, manusia dan alam akan hidup berdampingan dalam keseimbangan yang sejati. Dan ia tahu, selama ada kehidupan di bumi ini, perjalanan itu akan terus berlanjut, selamanya.